Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Talk Talk Live. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Pada saat ini kita akan ngobrolin hal-hal yang terjadi saat ini, yang tentunya pasti bukan gosip. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah mencintai Tuhan, ada baiknya ketika kita juga boleh peka akan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Seperti kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di beberapa titik Indonesia saat ini sedang mengalami bencana alam. Dan ini kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang cuek saja akan kondisi ini, ya karena saya tidak kena bencana ini, sehingga ya itu bukan urusan saya. Tapi mari kita mau menaruh setiap hati, pikiran, bahkan doa kita di dalam melihat kondisi ini. Nah, pada hari ini saya itu tidak sendirian. Saya ditemani oleh satu hamba Tuhan, yaitu bernama Pendeta Parlindungan Situmorang. Yeay. Shalom. Ya, beliau saat ini sedang melayani, mengembalakan satu jemaat di GMI Moria. Dan saat ini beliau memberikan waktunya nih untuk sama-sama kita ngobrolin tentang bencana alam di Indonesia menurut pandangan firman Tuhan. Gitu ya. Sekali lagi, no gosip, gitu ya. Nah, di dalam acara ini, di dalam acara Talk Talk Live ini, saya juga dibantu oleh dua rekan saya. Ya, seperti yang kita lihat ya, dua rekan-rekan saya ini gantengnya minta ampun ya. Ampun-ampun deh gantengnya ya. Oke, langsung saja perkenalkan juga rekan-rekan saya ini yang berbaju hijau lumut. Tapi dia bukan ikatan jomblo lucu dan imut lagi, karena dia sudah menikah, ya. Namanya Evangelis Eka Wirya. Iya. Dan satu rekan saya ini, dia itu kalau jalannya tegak terus. Wah, ini dia Evangelis Anto Chai ya. Nah, jadi untuk sama-sama kita ngobrolin soal hidup, secara khusus tema kita pada hari ini, bagaimana mau melihat nih rekan-rekan bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Tentu saja itu kan menjadi dan menyita perhatian kita gitu ya, untuk melihat keadaan ini. Yang kita juga nggak bisa menutup mata ya, Boksu ya. Nah, oleh sebab itu perlu nih, Boksu, kita akan membahas sedikit bencana yang terjadi belakangan ini, banjir. Nah, kalau nih menurut Boksu sendiri, bencana yang terjadi belakangan ini di Indonesia, apakah benar nih Boksu? Ini adalah rancangan Tuhan. Gimana Boksu? Iya, karena judul kita
kali ini adalah bagaimana kita memandang bencana dari sudut pandang Alkitab ya, tentu ya. Jadi kita harus mulai juga dari sudut bagaimana firman Tuhan Alkitab kita menjelaskannya ya. Sebetulnya sejak kapan sih ada bencana gitu ya? Harus mundur dulu jauh sekali kita ya. Ya. Alkitab mencatat dalam peristiwa penciptaan Kejadian pasal 1:31, setelah selesai diciptakan Tuhan hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Artinya terdapat kesempurnaan yang sangat-sangat luar biasa atas kualitas ciptaan itu sendiri kan. Dan Tuhan menikmatinya, itu sebabnya dia hari ke-7 istirahat. Sebetulnya bahasa kita ya, dia menikmati semua keindahan itu dan puas ya kan. Nah, kalau begitu sejak kapan ada ketidaksempurnaan ada di alam semesta ini? Tentu kita harus lihat ketika Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa, maka efek dari jatuhnya ke dalam dosa itu ada rentetannya itu. Dan salah satunya adalah urusan bagaimana bumi akhirnya tidak lagi mengalami kesempurnaan gitu ya. Dari yang sempurna sampai nggak sempurna gitu ya. Ya, mulai ada kerusakan, mulai tidak ada terganggu harmoni dan seterusnya antara alam itu sendiri, alam dengan binatang, tumbuhan dengan binatang, manusia dengan binatang, manusia dengan alam itu sendiri. Sebetulnya kita harus menariknya dari sana. Artinya dari sudut pandang Alkitab kita harus melihat bahwa masuknya dosa ke dalam sejarah hidup manusia harus dari sana mulai titiknya, ya kan? Dimulai dari situ. Kejadian 3. Ya, Kejadian pasal 3. Ya, itu sebabnya kalau hari ini ya seturut dengan umur dunia yang semakin tua, ya kan? Kita melihat bagaimana di sepanjang sejarah bumi ini sebetulnya sudah ada namanya bencana. Katakanlah misalnya di Kejadian pasal 6 sudah ada bencana, yaitu peristiwa air bah, ya kan? Dahsyat luar biasa. Sering secara seluruh itu bencana yang paling dahsyat, menghabiskan manusia yang tinggalkan cuma 8. Ya cuma kan? 8 orang ya Pak? Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya, semuanya habis. Kita di sini udah 4 orang berarti. Iya, gitu. 4 lagi siapa ya? Sekarang dunia ada 7 miliar lebih. 7 miliar lebih, ya kan? Habis. Nah itu, dan seterusnya rentetan berikutnya sampai ke zaman postmodern sekarang. Nah ini tadi contoh Indra bilang bagaimana khususnya di akhir tahun 2020 kemarin sampai awal 2021 ini kan berapa titik bencana. Ya sebagai gereja kita sangat prihatin sih. Berarti menurut Bapak gitu, berarti kalau bencana itu datangnya dari manusia, berarti gitu ya? Akibatnya ya? Sebetulnya bisa 2. Gitu Pertama, bencana bisa kita lihat dari sudut bahwa memang Tuhan mengizinkan bencana itu terjadi. Ada maksud-maksud Tuhan mau disampaikan kepada manusia, sekelompok manusia. Katakanlah misalnya air bah, kan Tuhan memang merancangnya. Ada apa? Ya tentu ada yang mau disampaikan lewat keluarga Nuh. Kan Nuh sendiri udah sepanjang waktu mempersiapkan bahtera itu menyampaikan pesan Allah. Tapi faktanya orang malah mencuekin, mengejek, membuli Nuh, ya kan? Berarti bisa nggak Bosu kalau saya bilang bencana itu sebagai akibat ada hubungan yang rusak gitu Bosu? Ya, ini poin penting ini. Sebetulnya urusan antara persekutuan manusia ciptaan dengan Tuhan itu kan dosa itu memulainya sebagai suatu kerusakan hubungan. Ya. Maka selain dari bencana yang memang diizinkan Tuhan, bahasanya selalu gitu kita pakai ya, diizinkan Tuhan. Karena Allah yang kita sembahkan Allah yang maha kudus, maha baik. Kita mengakui bahwa tidak ada satupun dari segi rencana, dari segi sampai keputusan-keputusan tindakan dari Tuhan yang sifatnya buruk
Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Jangan pula kita tuduh Tuhan sebagai Tuhan yang Jahat ya, Tuhan yang pemarah. Apalagi Tuhan yang iseng-iseng. Tuhan gitu, yang dikasih bencana. Tuhan yang balas dendam, Tuhan yang mengetoki orang setiap kali salah. Iya. Jadi hubungan yang rusak antara manusia dengan sang pencipta, berarti ada kaitan juga si ciptaan ini juga rusak hubungannya dengan ciptaannya Tuhan itu ya? Iya. Faktanya alam itu sendiri kan sebetulnya terdapat akhirnya ketidaksempurnaan. Misalnya, sejak kapanlah ada gempa bumi? Ya kita nggak tahu dari segi sejarah ansinya kan. Tapi gempa bumi kan bisa dijelaskan secara ilmiah kan, bisa gempa bumi tektonik misalnya di tengah laut, di darat kan terjadi pergeseran lempengan di situ. Gempa bumi akibat gunung meletus misalnya terjadi arah erupsi gunung Merapi misalnya, semua bisa dijelaskan. Artinya alam itu sendiri aja merosot secara kesempurnaan, akhirnya tidak sempurna. Itu sebabnya selain daripada memang Tuhan mengizinkan sebuah bencana terjadi, yang kedua kita bisa lihat faktor alamnya jadinya. Faktor alam. Nah faktor alam ini yang bisa kita bagi lagi, faktor alam karena kelalaian manusia. Ini sekarang yang faktanya kan banyak itu. Berarti yang pertama dari Tuhan, yang kedua mungkin dari manusia sendiri. Jadi faktor alam yang sudah memang rusak, ditambah lagi manusia lalai atau mengabaikan di dalam pemeliharaannya untuk tercipta harmoni kan. Misalnya kayak banjir gitu ya. Ya. Ada satu bagian itu karena debit airnya itu terlalu banyak. Itu satu sisi. Karena faktor cuaca, alam. Tapi ada juga karena mungkin sungainya itu udah terhambat karena sampah-sampah yang menumpuk. Oh iya, Banyak sampah ya. sudah jadi rahasia umum di daerah-daerah tertentu ya, di kota-kota besar. Daerah aliran sungai yang kadang membelah kota ya kan. Seperti di Jakarta ada beda itu. Coba perhatikan mulai dari hulu sampai hilir. Bagaimana daerah aliran sungai, pinggir-pinggir sungai itu. Orang-orang bisa, penduduk-penduduk setempat menumpuk di sana. Tapi lihat, tiap hari coba bayangkan berapa ton sampah dibuangi mereka langsung ke sungai itu. Tapi Pak, sampai di sini saya mau tanya. Itu banjir yang terjadi khususnya kita Indonesia ya. Bukan menjelekan Indonesia, tapi kan kita tinggal di Indonesia. Gitu ya. Jadi maksudnya banjir itu bencana atau kelalaian seperti itu? Sebetulnya selalu dua itulah kita lihat ya. Banjir karena debit hujan, faktor cuaca yang ekstrim bisa. Siapa sih yang bisa mengatur cuaca? Ya, memang cuaca berputar, memang berganti-ganti cuaca dari tahun ke tahun ya kan. Bahkan ada bisa bergeser, bisa jadi ekstrim, bisa jadi sama sekali kering dan seterusnya. Ya kita paling kalau orang-orang yang ahli di bidang apa itu mengatur meteorologi itu kan, ya misalnya bagaimana mengaturnya. Tapi kalau dari misalnya debit sudah diperkirakan, sebenarnya kan di kota-kota besar sudah tahu bulan-bulannya kapan musim hujan, ya kan? Tapi kalau udah dipersiapkan lah sebelum, misalnya alirannya sudah diperbaiki sedemikian, tidak ada yang buang sampah dan seterusnya, dikorek, diperlebar dan seterusnya sehingga debit, buka kanal. Jadi zaman dulu, zaman penjajahan Belanda sebetulnya sudah diajari orang Indonesia, kayak di Jakarta, di Batavia dulu. Di titik kuning gitu. Iya. Belanda sudah merancang loh bagaimana Jakarta itu diatur sedemikian dengan kanal-kanal. Cuman kadang kita nggak bisa melanjutkannya. Nggak bisa memelihara. Kadang kita pintar membangun. Setelah dibangun selesai, tidak dirawat, ambruk sendiri, yang nggak ada lagi pemeliharaan begitu. Nah tadi Boksu juga, tapi di awal kan saya ada sempat singgung nih. Jangan sampai sebenarnya itu kalau orang Kristen itu kan jadi melihat bencana ini tutup mata sebelah. Jangan sampai kan. Nah oleh sebab itu ketika kita melihat bencana ini dari mata kita sendiri, ya udah kita bakalan bisa, tadi Boksu bilang tadi ada hal-hal mungkin ya faktor alam atau faktor manusia. Nah tapi gimana misalnya saya ibaratkan ketika saya memakai kacamata ini dan saya gambarkan seperti saya melihat semua bencana ini dengan cara pandang firman Tuhan.
Nah, gimana menurut Boksu ketika saya sudah memandang setiap bencana ini dari sudut pandang firman Tuhan? Bagaimana kita harus menyikapi ini, Boksu? Iya. Semua orang Kristen ya tentu dalam segala hal kan kebergantungannya kepada Tuhan itu nggak boleh diabaikan. Ya, kan? pasti. Apapun yang terjadi, pertama kita tanya Tuhan. Sebetulnya ini yang sering saya bilang. Kalau terjadi suatu bencana, cobalah kita ganti pertanyaan mengapa. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan terjadi? Mengapa Tuhan kau izinkan? Bahkan orang kalau nggak ada dapat jawaban, akhirnya bisa menyalahkan Tuhan. Yeah. Tuhan jahat sama kami, kau izinkan. Tidak adil gitu tidak ya. adil. Iya. Coba, tapi kalau ganti dengan apa? Coba, ini penting sekali. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami dengan semua peristiwa ini? Wah. Bukan mengapa ya Pak, tapi Iya, apa ya? iya. Mengnya dibuang. Betul. Jadi bertanya bukan mempertanyakan. Iya. Tapi rekan-rekan bisa juga kata apa ini jadi bahaya loh. Nah, kenapa? Apa Tuhan? Apa lo gitu ya? Mau berantem itu. Apalagi Tuhan? Loh, gitu. Sudah cukup Tuhan dibuat, udah capek saya. Wah, gitu ya. Apa yang saya maksudkan itu adalah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan karena kebergantungan kita kepada Tuhan faktanya memang kita tidak bisa mengatasi semua itu dengan sendiri kan. Harus kembali kepada Tuhan. Apa yang mau Engkau ajarkan bagi kami dengan semua bencana ini? Kembali ke Alkitab lah kan. Back to the Bible kan. Ayo. Baru ketemu lah itu nanti. Oh iya ya. Sebenarnya dalam banyak hal Tuhan selalu ingin ngomong sama manusia ini, sama umatnya. Cuman kadang-kadang kan ada kayak kita ngomong sama seseorang, sama anak-anak misalnya. Kadang kita ngomongnya pelan. Kita panggil, nasihati pelan. Nggak denger juga ya kita tambah intonasi, ya kan? Tambah keras suara. Kalau orang itu berteriak, setelah berteriak juga nggak didengar gitu. Kena tok-tok live juga gitu. Kadang-kadang teriakan itu jadi ada muatan ancaman. Iya. Gitu ya. Jangan kita abaikan antara keadilan Allah yang tetap mau dinyatakan bagi manusia, ya, gitu. Dengan kasihnya. Ya. Jangan hanya kasih yang kita khotbahkan, keadilan Allah juga, murka Allah juga masih ada sampai sekarang, ya kan? Itu dosa itu ya. Ya. Semuanya yang mengakar pada dosa dan itu mau dibereskan oleh Tuhan. Iya. Makanya banyak orang sebetulnya ketika Tuhan apa yang kau mau ajarkan, baru Tuhan bicara. Makanya dalam banyak peristiwa sebenarnya ketika terjadi umat datang bertanya pada Tuhan, akhirnya mereka dapat menemukan jawaban. Apa misalnya? Bisa dievaluasi. Kadang ada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya terjadi bencana hebat di satu tempat. Ada itu tanpa menyebut nama lokasi bencananya. Kan ada itu misalnya. Ternyata 2 hari sebelum bencana terjadi, terjadi perbuatan dosa yang sangat hebat di kota itu. Ya. Jadi siapa yang sangka 2 hari kemudian terjadi badai topan yang sangat hebat misalnya. Orang percaya harusnya melihat itu sebagai sebuah pertanda dari Tuhan kan. Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Berarti bisa dibilang Mbak Usu, kita itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk punya sensitif ya. Untuk ngelihat situasi, keadaan. Sebenarnya ketika saya melihat situasi, keadaan ini, Tuhan lagi mau ngomong apa sama saya hari ini? Ini bahasa penting ini. Tuhan mau ngomong apa sama Lebih mengerti kehendak Tuhan gitu ya. Kalau boleh ngutip lagunya Ebit ya gitu ya. Ya. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat. Isyarat. Isyarat yang kumaksud. Nyanyikan dulu. Ada isyarat. Bukan hukuman. Lirik, mesti keluar lirik. Isyarat kan bisa sangat ringan. Iya. Main bahasa tubuh, main mata kita sama orang pertanda. Saya nggak setuju engkau lakukan itu. Bisa. Tapi kalau nggak sensitif, Iya. itu. Itu. Iya. Oh berarti gini Pak, tadi saya nangkap punya Bapak penjelasan, ketika kita bertanya apa, sebenarnya bencana itu bukan untuk menghancurkan kita mungkin ya, tapi untuk membuat kita semakin maju atau berubah. Misalnya banjir. Ya itu sebagai isyarat. Lu jangan buang sampah sembarangan. Gitu ya. Nah, sehingga manusia ketika ada ditimpa tanda kutip bencana banjir itu, sehingga kita lebih bijaksana. Betul. Begitu ya Pak ya? Jadi endingnya
apa yang diajarkan Tuhan selalu ketahuan. Contoh, bagaimana bencana yang sangat dahsyat di air bah misalnya. Pada akhirnya kan setelah selesai semua air bah itu, muncul satu keluarga yang baru dari keluarga Nuh. Kan akhirnya menjadi keluarga yang kembali dimurnikan Tuhan. Dimurnikan Tuhan. Kalau sebelumnya kan kita lihat bagaimana rindunya Tuhan supaya orang-orang di sekitar Nuh bertobat kan gitu. Betul. Lewat pemberitaan Nuh. Tapi enggak juga jadinya. Enggak ada yang mau ya? Enggak ada yang mau. Ya cuma 8 orang yang percaya bahwa akan ada bencana gitu kan. Ya ini menarik ya. Mungkin dari kisah Nuh ini sendiri ada saya kutip perkataan dari Bob Suparlin. Bagaimana keluarga ini kembali dimurnikan. Berarti benar-benar kembali lagi kepada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia itu format kembali, baru, ya. format baru ya. Berarti, new normal. berarti bisa dibilang Bosu, ada dua kemungkinan. Yang pertama memurnikan satu keluarga model yang baru. Ya. Yang kedua ngelatih Nuh buat perahu ya. Iya. Dia dapat dari mana coba? Dari mana idenya dia buat perahu? Secara bisa masuk semua hewan-hewan. Itu belum pernah itu. Teknik pembuatan bahtera ya. Tapi itu teknik-tekniknya itu diajari Tuhan langsung. Iya. Hikmat khusus. Ukurannya, semua bentuk-bentuknya diajari Tuhan. Nuh itu belajar taat sungguh-sungguh. Dan uniknya pas masuk itu kan bukan Nuh yang kontrol. Gajah sini, nggak mungkin gajah salah tempat. Ini tempatnya semut ya. Pas gitu loh ya. Iya, artinya itu sebuah mujizat lah. Pasti Tuhan menyertai semua dalam peristiwa itu mujizat. Ya kan? Jadi boleh dibilang juga bahwa walaupun ada bencana, tapi tetap ada anugerah Tuhan di dalamnya. Oh iya, anugerah Tuhan yang nyata banget kita bisa lihat itu peristiwa Niniwe. Yunus disuruh Tuhan ke sana, kasih tahu. Iya, 40 hari lagi ditunggang balikan. Yang kita lihat kan peristiwa itu. Ketika Nuh sampaikan, dia keliling-keliling ke kota yang sangat besar. Yunus. Yang luar biasa indahnya kita lihat, orang-orang langsung bertobat, rajanya ikut bertobat semua, sampai ke hewannya mereka puasa. Nah, dia itu sebuah metanoia, berpalingan kembali pada Tuhan. Hasilnya ayat Alkitab disebut di pasal yang keempat itu, Tuhan tidak jadi melakukan penghukuman itu kan. Mengubah rencananya. Mengubah. Ini di sinilah kita lihat antara kasih dan keadilan Allah tetap selalu jalan. Lihatlah Allah yang penuh kasih ketika orang berbalik. Tidak bisa menahan dia, menahan kasihnya itu ya. Itulah Allah yang kita sembah. Ya, kalau misalnya kita bertobat gitu ya, tidak lagi buang sampah sembarangan, pasti banjir itu juga nggak didatangkan gitu. Ini pertobatan massalnya negeri kita ini. Masalahnya kalau cuma saya sendiri bertobat gitu ya, masyarakat lain nggak bertobat, percuma juga ya. Coba bayangkan satu rumah tangga lempar satu plastik ke sungai. Berapa rumah mulai dari hulu sampai hilir, belum lagi di perkotaan yang sembarang mengalir ke laut. Kadang-kadang laut kembalikan sampah lo ke darat. Udah tahun gue. Muat ya. Muat. Belum lagi urusan sampah atau mengotori laut. Padahal laut sebetulnya itu biota laut yang harus steril, bersih. Ada ikan yang harus hidup di sana kan. Ikan itu kita butuhkan tiap hari. Lalu kadang ikan akhirnya tercemar, kita memakan ikan yang tercemar, tubuh kita juga tercemar. Banyak penyakit ya Pak? Penyakit apa aja itu muncul sekarang. Nah sekarang gini Pak, saya pengen tanya begini, itu tentang sampah gitu ya. Kita tahu, oh ini kesalahan saya, buang sampah sembarangan seperti itu. Tapi bagaimana kalau bencana-bencana yang mungkin saja kita tidak tahu penyebabnya apa, misalnya corona. Nah sampai sekarang kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Nah bagaimana aku bisa mengubah ya atau mengintrospeksi diri apa kesalahan kita seperti itu. Bencana corona ini sebenarnya mendunia loh itu. Sebetulnya ini harus menjadi sebuah pergumulan yang sangat penting bagi umat Tuhan. Sebetulnya kan dulu 100 tahun yang lalu pernah juga ada bencana yang sama ya, dahsyat dari seperti flu Spanyol katanya pernah ya. Puluhan juta. Itu kalau saya baca artikelnya itu sampai ke Indonesia juga waktu itu kita belum merdeka itu ya. Kita dengan segala keterbatasan. Aduh, tapi
ini kan harus kita pandang. Kalau di isu-isunya kan ada dua. Ada kesalahan manusia di sana dengan laboratoriumnya, tapi ada juga unsur bisnis. Ini kita tidak membahas, tapi itulah itu. Isulah itu. Yang mana yang benar kita nggak tahu kan. Yang pasti udah fakta di depan mata sekarang ada. Nah, kalau kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, coba bayang. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi di dunia ini pasti terjadi, betul ya? Tapi kalau coba kita balik, apa yang tidak diizinkan Tuhan pasti tidak terjadi kan? Betul. Kita bilang sampai rambut seseorang pun jatuh itu karena diizinkan Tuhan. Burung pipit jatuh karena diizinkan Tuhan kan? Yesus bilang begitu kan. Nah, kalau sekarang udah fakta di depan mata kita seperti ya bahasa yang kita pakai, Tuhan mengizinkan bencana wabah virus ini terjadi sekarang. Nah, kembali ke yang tadi, apa yang mau Tuhan ajarkan bagi dunia ini ya? Ini yang harus kita cari. Kita tanya apa ya gitu ya Pak? Iya. Dan kalau kita mau jujur, bukankah sebetulnya kita harus mengakui bahwa di belahan-belahan bumi ini kan udah banyak sekali orang yang mengabaikan Tuhan sekarang. Saya dapat data, satu fakta pertambahan secara data valid ini ya. Orang yang ateis di dunia sekarang bertambah secara pesat sekali. Ateis. Semakin banyak, Pak. Artinya kan orang mengabaikan Tuhan. Betul. Ya. Tapi di awal COVID kemarin itu saya sangat tersentuh dengan berita itu bahwa di Italia itu orang rame-rame langsung berdoa. Iya, saya terharu sekali lihat itu. Lihatlah dengan kata pakai istilah, diizinkan Tuhan wabah ini melanda negeri mereka. Ternyata salah satu yang dilakukan orang-orang di sana berlari sama Tuhan. Mendekatkan diri ya Pak. Mendekatkan diri sama. Di jalanan itu mereka bersimpu ya kan. Betul. Memanggil nama Tuhan dan seterusnya. Banyak peristiwa itu di video-video kita bisa lihat. Ada orang yang dari mobilnya kumpul di satu parkiran luas. Mereka nyanyi, mereka doa. Bahkan ketika kemarin ada rumah ibadah dibuka, mereka berlari-lari masuk gitu ya. Kerinduan mereka. Terus hari di mana itu? Hari itu di Prancis atau Italia itu yang gereja nyanyi, seorang penyanyi tenor itu sendiri dia nyanyi di situ, kosong gereja. Apa yang dilihat orang? Apa yang dirasakan orang? Kerinduan kepada Tuhan, ya kan? Iya, betul. Buktinya sekarang ketika kita nggak bisa ibadah di gereja, orang jadi rindu ya untuk di gereja. Iya, satu sisi bisa ngelihat sisi-sisi positif juga untuk orang bisa saling memperhatikan. Inilah yang kita sebut Tuhan. Apa itu tadi. Jadi kalau orang dapat seperti kita kan, dapat ternyata setelah kita tanya Tuhan apa yang mau kau ajarkan, kita dapat jawaban. Kerohanian naik. Kerohanian betul. Kira-kira. Orang tua yang nggak pernah ngajar anak sekarang juga udah pintar ngajar anak. Jadi guru privat ya. Iya, guru privat. Selalu ada hikmah itu kan katanya ya kan di balik. Ada berkat ya Pak ya. Berkat. Dan saya teringat dengan apa yang dikatakan Yesus ya di Lukas pasal 13 itu ya. Ketika ada bencana terjadi atau ketika ada pertumpahan darah gitu ya, Tuhan Yesus bilang apakah itu dosa mereka itu lebih besar daripada dosa orang lain, dan Yesus bilang enggak seperti itu, tapi kalau kamu tidak bertobat ya, kamu juga akan binasa dengan cara sedemikian. Jadi, ini pengingat ya. Bertobat itu inti dari isyarat tadi ya. Artinya kalau bencana pun terjadi bukan sama kita sekarang, tapi di tempat lainnya, bukan kita yang langsung mengalaminya. Tapi itu juga sedang bicara loh kepada kita. Betul. Gitu. Sebagai pelajaran ya. Jadi jangan salahin, misalnya di Manado terjadi bencana misalnya ya. Kita nggak bisa bilang, itu dosanya orang Manado, bukan dosa kita. Sebaliknya, kita sendiri juga harus introspeksi, kita harus bertobat gitu ya, seperti kata Tuhan Yesus gitu ya. Seperti hutan Kalimantan ya. Dulu kita sangat banggakan ada 3 paru-paru dunia katanya ya. Hutan Kalimantan, hutan tropis, ya kan? Hutan Siberia, Rusia sana. Terus hutan Amazon, ini 3 ini paru-paru dunia ini. Sekarang Kalimantan ada jadi Kalimantan gimana? Paru-paru yang sudah sompel-sompel bagaimana? Udah digoreng ya jadi kelapa sawit. Hebatnya kelapa sawit berganti di sana bisnis tropis ya kan. Nah, kalau kita naik pesawat, saya kadang-kadang lihat tuh. Mungkin hutan Sumatera lah yang sedang saya lihat kalau menuju Jakarta. Sompel-sompel itu di bawah, sompel-sompel, lapangan seperti lapangan bola luas.
Ngeri kali. Saya dapat data, ini satu hari hutan kita se-Indonesia itu 10 kali lapangan bola. Coba 10 kali lapangan bola. Ngeliling lapangan bola, jangan ngos-ngosan ya kan. 10 kali lapangan bola lah hutan kita ditebangi habis. Berarti 1 hektar kali 1 hektar ya? Ya. Ini pencurian loh, bukan resmi-resmi. Kalau yang resmi dapat izin, lain lagi kan. Yang dicuri hutan kita. Wow. Makanya yang dulunya kita tuh hutan tropis, tapi kok banjir bandang. Hutan tropis kok banjir. Longsor. Longsor. Kan aneh itu. Jadi belum lagi kebakaran hutan. Nah, ya hari itu sumbang sih sampai kita ngirim asap ya ke tetangga ya. Tiap tahun itu kita mengekspor. Komplain. Iya. Iya, jadi ini bisa dikatakan tadi ya Bos ya, ini berarti mau menggambarkan bagaimana hubungan tadi yang rusak tadi ya. Nah berarti sudah terjawab tadi, ada pertanyaan bahwa sebenarnya kita itu nggak boleh sebenarnya menghakimi, karena pertanyaan ini ngomongnya gini nih Bos Su, minta pendapatnya Bos Su. Kalau orang yang kena bencana, itu berarti adalah orang yang dihukum, karena dia punya kesalahan. Nah saya enggak. Dikaitkan dengan dosa ya? Iya, saya enggak kena bencana, saya enggak dihukum berarti. Berarti betul. saya hidup benar di hadapan Tuhan kan. Nah ini kan jadi suatu yang bisa dilihat, kok dia yang kena, asik dia aja enggak ke gereja. Rasanya tidak adil gitu ya? Iya, loh saya tiap hari berdoa 24 jam, dia berdoa 24 jam. Iya. 24 jam Per tahun kayaknya. Iya, per tahun ya. 24 jam per tahun. Tapi diberkati enggak, masalah makin numpuk. Apakah saya lagi sedang dihukum Tuhan? Gitu ya. Rumahnya kena banjir gitu ya. Sebetulnya bencana ini tidak memandang agama, tidak memandang kesalehan tertentu dari seseorang, tidak memandang suku. Iya. Di mana terjadi, situlah sekelompok orang. Pasti di satu kota yang terjadi banjir hebat, ada anak-anak Tuhan yang sangat saleh itu di situ ya kan. Betul, ada orang yang sangat abai dengan Tuhan. Itu semua dilindas, dikena semua ya kan. Macam pesawat yang jatuh itu. Coba. Pilotnya menyatakan ada orang yang saleh gitu kan, dan seterusnya. Covid pendeta juga banyak yang meninggal. Daftar pendeta udah makin terus ya kan. Berarti kesimpulan dari percakapan kita ini, kita itu nggak punya hak benar-benar ketika orang yang sudah terkena bencana, kemudian kita menghakimi dan menjudge kesalehan hidup dia, Bos ya. Mereka orang-orang berdosa yang layak dihukum. Iya. Pantas, cocok itu Tuhan, cocok. Kita jadi menghakimi ya. Serahkan kita yang paling benar. Enggak. Ya Pak, kalau begini Pak, menurut Bapak ada orang seperti ngomong seperti ini, kalau ada bencana berarti Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah, begitu. Iya. Sekarang kan udah lagi top-topnya di YouTube banyak kan? Betul. Sebetulnya kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa bencana adalah salah satu tanda yang mengawali bahwa penghakiman Tuhan Yesus akan ya. Saya baca ini. Matius pasal 24 ayat 7. Judulnya kan permulaan penderitaan. Ini awal yang dinyatakan oleh firman. Saya ayat 7 ya, Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Coba yang ini kan kelaparan dan gempa bumi yang disebutkan memang. Tapi maksudnya kita tarik, bencana bisa juga menjadi sebuah pertanda awal ya. Pertanda awal memang. Ya umur dunia ini memang dari segi sejarahnya udah tua. Nah, dari segi rencana penghakiman Tuhan pun ya kan makin menjurus ke sana loh. Kita nggak bisa abaikan itu. Iya kan. Nah, cuman bagaimana setiap satu bencana itu bagian yang terus mengarahkan kita kembali ke itu tadi, supaya Tuhan mengingatkan kita, ayo kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan gitu loh. Ini tanda-tanda awal sudah datang loh. Kalau kita cek semua itu tanda-tanda Matius pasal 24 itu rata-rata sudah terjadi. Dan terus terjadi. Makin intensif. Dan semakin gawat ya Pak? Iya. Di Wahyu juga begitu. 7 cawan murka itu. Iya, betul. Nah, ceklah
kadang-kadang kan kita diberitahu media, bencana yang sekarang ini ternyata lebih hebat. 10 tahun yang lalu pernah terjadi bencana, tapi tetap gitu. Jadi naik tuh, fluktuasinya naik gitu. Naik gitu. Iya. Kadang-kadang naik loh. Korbannya dari segi dahsyatnya kerugian yang ditimbulkan, kadang naik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini sebenarnya kita bisa mengambil suatu pemikiran kembali untuk mencoba mengganti setiap pola pikir kita mungkin yang selama ini itu keliru gitu lah. Contohnya seperti ini, kadang-kadang tuh kita tuh ngelihatnya kok kita tuh korban aja terus kita korban aja yang dari bencana ini. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita juga lihat dong, pohon itu juga korban kita loh. Iya kan? Laut itu korban kita. Binatang juga. Binatang juga lagi. Itu korban kita gitu ya. Bahkan ketika kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan jadi korban di sini dari setiap hubungan kita kan? Iya kan? Iya. Dan kita nggak pikirkan itu ya. Dan kita nggak mikirin. Kita malah mikirnya, Tuhan kok kasih saya bencana terus ya, bencana terus. Tanpa kita sadar gitu, kita sebenarnya juga terkadang Kristus jadi korban karena keberdosaan kita, ketidaksetiaan kita. Jadi bisa kita terus koneksikan ini Bu Su ya, bagaimana melihat dari sisi pandangan Alkitab, kemudian kita kembali melihat, oh iya, setiap bencana yang terjadi, apa yang Tuhan mau pesankan dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita ya, Ibu Saudara sekalian. Ya, Boksu minum dulu mungkin. Oh iya. Udah mau dingin minumannya ya. Bukan. Ya, terima kasih contoh Eka tadi menyiapkannya ya. Sebetulnya kan ketika Tuhan mengizinkan satu bencana misalnya, panggilan Tuhan bagi kita orang percaya umat Tuhan apa? Apakah kita misalnya, oh terjadi di sana ya, udah kasihan juga ya, itu cukup. Ya kan? Kita lihat, wow, hebat, banyak korbannya, selesai. Gitu kan? Atau untung bukan saya. Aduh kasihan ya. Untung aku selamat. Iya. Nah sebetulnya Tuhan juga di saat yang sama memanggil kita, ayo salurkanlah kasihmu, kan gitu. Gereja punya kasih. Kita yakini sampai hari ini masih ada itu ya. Yang salah satu yang masih kita bisa andalkan dari gereja. Gereja punya kasih. Ya udah, kesempatanlah kita berbagi kasih dalam hal ini ya kan. Apa yang kita bisa perbuat. Lepas itu saudara seiman atau tidak seiman, saudara satu suku atau tidak, pokoknya itu manusia kan gitu. Kita berdiri di atas kemanusiaan lah ya kan. Jadi kalau kerohanian gereja masih sebatas, wah itu bukan saudara seiman, gak usah bantu. Masih dangkal sekali. Cetek sekali imannya. Cetek gitu sekali. Menolong tidak lihat kepercayaan. Iya, betul. Masa ada orang tabrakan di jalanan, kita tanya dulu agamanya. Agama apa? Kristen, baru kita tolong. Donor darahku khusus untuk orang Kristen gitu. Kalau dia bilang agama lain terus kita lari tinggalin. Aduh. Itu namanya iman seperti apa iman gitu ya kan. Kesempatan berbuatlah ya kan. Ya. Kadang-kadang sekarang giliran orang lain yang kena ya kita membantu. Kadang-kadang suatu saat bisa giliran kita loh, ya kan? Karena di situlah orang lain juga membantu. Ya kan? Nah ini Boksu ada pertanyaan lagi nih. Bisa nggak bencana itu dihindari manusia? Ini bisa nggak ya? Kalau namanya dari sudut rencana Allah diizinkan Tuhan, ya itu tadi pertobatan lah ya. Tuhan bisa akhirnya mengubah rencana. Itu dari satu sisi sudut itu ya. Tapi dari sisi faktor alam, cuaca misalnya, cuaca itu dipengaruhi oleh situasi-situasi di alam ini juga, ya kan? Betul. Kalau misalnya hutan dibabat habis, cuaca berubah nggak di daerah itu? Panas. Iya, hutan dibabat, datang musim hujan, jadi terjadi masalah kan, banjir bandang, misalnya. Kan artinya dari sudut hikmat manusia lah. Ayo kita ajak semua orang sekarang, perbaikilah alam ini, sembuhkanlah alam ini, ya kan? Nah, dan cintailah alam ini. Saya satu perkataan yang sangat memberkati saya. Cintailah apa yang dicintai Tuhan. Haleluya. Ini tugas kita ya. Tuhan mencintai alam ini, ya karena ciptaannya. Ya kita juga dipanggil mencintailah apa yang bisa kita perbuat ya, hal praktis.
Saya itu ya jujur ya, kalau saya makan apa, terus ada apanya, misalnya plastiknya apa, saya entah lagi di mana pun, sebelum ada tong sampah, bukan tong ya Pak ya? Oh iya, tong itu. Bukan buka mobil jendela. Oh, padahal itu lebih gampang gitu daripada kayak gini. Waduh, kantong mesti kotor gitu. Kadang miris sekali hatiku, ya kan? Saya lagi di belakang orang yang naik mobil, mobilnya mobil mewah lagi. Naik sepeda motor saya. Tisu, jangan-jangan ada ingus di tisunya. Hampir kena saya, untung helm tutup. Corona Pak. Berarti Maya kemarin istri Bosu tuh semua ya? telepon saya. Contoh itu di gereja ngapain aja Bosu? Kenapa semua? Itu bajunya saya cuci tuh sampah semua di baju. Bosu simpan sampah, Bosu simpan sampah. Iya, saya sungguh-sungguh. Ini mencintai apa yang Tuhan cintai, gitu ya. Tapi manusia terbalik Pak, mencintai apa yang dibenci sama Tuhan. Itu harus bertobat itu. Itu dosa bercemaah itu. Ya, rekan-rekan ini kalau ngomongin soal bencana ini banyak nih topiknya Bos ya. Ya tapi kita sudah di penghujung terasa ya waktu acara ya. Berlangsung. Dan kita bersyukur buat setiap komunikasi yang boleh kita komunikasikan, yang kita ngobrolin ya. Kita bersyukur buat setiap obrolan ini, biarlah di dalam setiap obrolan ini Anda semua dan kami juga yang berbicara soal ini, kita boleh sama-sama kembali diingatkan dan boleh lagi melihat bagaimana sebenarnya ketika kita melihat bencana ini, bukan lagi kita menghakimi, yang pertama. Bukan lagi kita mau menutup mata, gitu ya. Bahkan kita boleh kembali melihat dan mengingat apa sebenarnya setiap pesan yang Tuhan mau taruh di dalam setiap peristiwa. Mungkin bukan hanya bencana saja, mungkin ada komunikasi yang kurang baik antara suami istri dengan anak, ataupun lewat perusahaan atau pekerjaan apapun. Mari kita boleh sensitif gitu ya, melihat setiap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita dibawa pada satu kesimpulan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau rencanakan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saya. Sudahkah saya hidup seperti Kristus hidup? Demikian Talk Live kita pada saat ini. Karena senantiasa boleh kembali menguatkan dan memberkati kita semua. Saya minta ya, dengan kasih, Bos Perlindungan boleh menutup pembicaraan kita pada hari ini di dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pembicaraan di seputar bencana alam. Kami tahu sungguh bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Dan ketika bencana terjadi, kami sebagai umat Tuhan, kami datang kepadamu, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Kami berdoa supaya tidak ada satupun dari umat Tuhan yang menyalahkan Tuhan, bahkan menganggap Tuhan jahat ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan oleh karena sebuah bencana alam. Tuhan berkati juga semua korban bencana alam saat ini di berbagai tempat, di negeri kami, di luar negeri. Kami tahu Tuhan mengasihi mereka. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu hadir di dalam hidup mereka, memulihkan keadaan mereka, membawa mereka kembali kepada kehidupan yang normal, kehidupan yang boleh memuliakan Engkau. Sebagai umat Tuhan juga kami dapat menempatkan diri dengan tepat dalam segala situasi bencana. Entah kami sedang dilanda bencana, kami datang berlari pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Entah kami menyaksikan bencana, kami juga dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menolong sesama kami, membangun harmoni satu dengan yang lain sebagai umat ciptaan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepada Allah kami dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bosu. Terima kasih Santo Indra. Ya, demikianlah Talk Live kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, kita akan membahas isu-isu bahkan kebenaran firman Tuhan yang lebih hangat lagi. Iya. Kalau bisa. Jangan terlalu hangat, nanti kepanasan gitu. Dan biarlah
di lain kesempatan kita boleh kembali lagi untuk sama-sama melihat dan peka apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita ke depan. Intinya tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam sehat. Stop.